Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Sebuah program yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya dan di hari ini satu tema yang akan kita perbincangkan bersama dengan narasumber kita. Ini adalah sikap dari Komisi C yang tolak PSN di Pamurbaya. Jadi memang proyek strategis nasional Surabaya Waterfront City atau juga mungkin kita lebih sering dengarnya ini adalah SWL ya, mendapatkan penolakan keras dari Komisi C. Tentunya ada beberapa poin penting yang mendasari kenapa sikap itu diambil dan tentunya apa sih sebenarnya nantinya yang akan terjadi atau juga dampak begitu ya yang akan terjadi di Kota Surabaya. Nanti ini bukan porsi saya untuk bisa menjelaskan karena saya tengah bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ada Bapak Eri Irawan. Apa kabar Pak Eri? Baik, pagi, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang di pagi hari ini dan mungkin bisa memberikan gambaran terlebih dahulu sebagai pembuka gitu ya. Apa sih mungkin yang melatar belakangi Pak dan berkaitan dengan proyek strategis nasional di Kota Surabaya ini Pak? Ya, jadi kita di DPRD Surabaya sebenarnya awalnya juga kaget ya, kenapa kok tiba-tiba ada proyek strategis nasional reklamasi di Pantai Timur Surabaya ini dengan pembuatan 4 pulau buatan. Yang sebenarnya kita kaget. Pertama, karena melihat belum ada kajian yang komprehensif terhadap hal itu. Yang kedua, kami ragu reklamasi ini akan mampu menjawab agenda-agenda mendesak Kota Surabaya. Kira-kira begitu. Reklamasi 4 pulau buatan. Mungkin kita ingin tahu dulu tidak banyak begitu ya warga Kota Surabaya yang sudah mengikuti informasi ini dari awal begitu kan. Ini akan seperti apa sih? Ada apa? Pembangunan baru kan sebenarnya atau bagaimana Pak Eri? Jadi konsepnya yang disampaikan itu meskipun nggak ke DPRD ya, tapi di media kemudian ada paparan mereka yang di beberapa kelompok masyarakat itu akan ada 4 pulau buatan. Itu kira-kira luasnya total itu sekitar 1.000 hektar. 1.000 hektar, yang lokasinya? Di sepanjang Pantai Timur Surabaya itu ada di beberapa titik. Nah, kemudian kita lakukan beberapa telaah, beberapa kajian. Kami kemarin bertemu dengan 44 elemen masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Madani Maritim itu ada kelompok nelayan, ada UMKM pesisir, ada perangkat kampung setempat, kemudian ada akademisi juga. Itu memang kita cek ternyata ada 2 agenda penting yang kemudian terlewat dalam proyek ini. Yang pertama adalah agenda kesejahteraan. Proyek ini tidak akan mampu menjawab agenda kesejahteraan rakyat, terutama di wilayah pesisir. Nah, seharusnya paradigma yang kita bangun adalah ketika ingin membangun masyarakat pesisir, membangun ekonominya, meningkatkan kualitas ekonominya, bukan pulau buatan yang dibuat, tapi nelayan yang kita berdayakan, produk hilirnya kita tingkatkan, kemudian pemasarannya kita bantu, dan industrialisasi dari sisi perikanannya juga kita bantu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, reklamasi ini juga tidak akan mampu menjawab agenda penting terkait dengan pengendalian dampak lingkungan yang ada di Kota Surabaya. Apalagi ini sekarang dampak perubahan iklim yang luar biasa dengan semakin intensnya banjir, kemudian bencana-bencana yang terkait dengan itu. Ini yang menjadi concern kita juga bahwa ke depan reklamasi ini justru akan memperparah situasi seperti itu. Karena di laut itu menjadi muara dari 9 aliran air yang akan ada di sekitarnya. Nah, sehingga kalau ini ada pulau buatan, mereka akan terhambat sehingga timbullah sedimentasi. Nah, sedimentasi ini pasti akan menjadi PR baru bagi pengendalian banjir di kota kita. Jadi dampaknya banyak sekali. Banyak, baik. Pak Eri, sebenarnya beberapa informasi yang muncul begitu ya di media disebutkan sebuah pembangunan harapannya itu memang bisa berdampak. Kalau tadi Bapak menyebutkan tidak bisa meningkatkan kesejahteraan begitu kan. Padahal ini nantinya akan akan pembangunan besar begitu. Apakah itu tidak linear Pak antara pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan tadi Pak Eri? Jadi pembangunan ini kan ada 2 pola sebenarnya, ada yang polanya eksklusif dan polanya inklusif. Yang dilakukan reklamasi adalah polanya eksklusif. Saya tidak bisa membayangkan nanti misalnya seorang nelayan kehilangan mata pencahariannya, kemudian dia bertransformasi berubah menjadi katakanlah petugas perumahan di situ. Ini kan bukan yang kita inginkan. Kalau ingin pembangunan yang inklusif ya kita harus berdayakan nelayannya, bangun hilirisasi yang bagus di sana, kemudian mungkin dengan wisata ekoturisme yang di sana dan segala potensinya luar biasa besar sebenarnya. Berarti kalau bicara eksklusif ini hanya akan ada peningkatan kesejahteraan pada segmen tertentu begitu ya? Lebih eksklusif pada kira-kira begitu, karena reklamasi ini juga butuh biaya yang besar. Artinya dia sebagai investor, sebagai pengusaha pasti akan menjual lahan-lahan yang ada di situ dengan entah itu nanti kemasannya
properti residensial yang komersial, apartemen yang komersial segala macam, masih dengan harga yang juga lumayan tinggi yang tidak terjangkau oleh masyarakat di sekitar pesisir itu. Oke, kabarnya ini proyek jangka panjang tapi ya Pak ya? Ya, justru karena jangka panjang itulah sebenarnya yang harus dilakukan bukan membangun pulau buatan. Yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan pulau yang ada. Apa itu? Pulau Madura. Seharusnya pemerintah fokus pada pengembangan Pulau Madura. Nah, kalau pulau buatan dibangun di Surabaya, beban Surabaya ini semakin berat, beban ekonominya, beban ekologinya. Nah, sampai seberapa kuat kita menanggung beban itu kota Surabaya? Kan yang seharusnya ada pulau alami anugerah Tuhan di Pulau Madura ini yang kita kembangkan, industri perikanannya, industri maritimnya dan sebagainya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik. Pak Eri, saya sebenarnya ingin tahu dulu nih, artinya kalau bicara, ini tiba-tiba muncul begitu kan wacana ini. Secara aturan tuh gimana sih Pak, sebuah kota menyikapi proyek strategis nasional? Apakah sebenarnya entah itu provinsi atau juga kota Surabaya khususnya harus tunduk? Artinya ketika PSN itu ditetapkan di kota Surabaya, maka kita harus mengikuti aturan atau bagaimana? Baik, ya, jadi kalau soal PSN itu kan memang periziannya dari pusat, kemudian dalam konteks ini kan terkait dengan pemanfaatan ruang laut. Nah, pemanfaatan ruang laut ini izinnya sesuai dengan undang-undang bukan ada di pemerintah kota, tapi ada pemerintah di atasnya. Nah, ini memang posisi pemerintah kota secara aturan itu memang harus mengikuti, tapi kita harus juga menyuarakan dampak-dampak yang dihadapi oleh masyarakat Surabaya, karena yang menikmati dampaknya, bukan menikmati, merasakan dampaknya nanti adalah warga kota Surabaya. Baik, dari awal sebenarnya ini adalah boleh dikatakan perbincangan kita kedua berkaitan dengan SWL ini ya, Surabaya Waterfront City tadi. Beberapa sikap dari Bapak Ibu yang ada di Dewan itu memang sudah sempat disuarakan Pak Eri. Saya ingin dengar kembali, mungkin adakah update-update terbaru sampai akhirnya hari ini pun begitu ya, setelah sekian lama Komisi C tetap kekeh dengan kita menolak begitu kan. Apa mungkin poin-poin penting yang harusnya bisa disuarakan berkaitan dengan ini semua Pak dari Komisi C? Yang pertama adalah soal dampak ekologinya. Dampak ekologi. Hancurnya habitat setempat termasuk mangrove yang merupakan vegetasi yang bisa menyerap karbon luar biasa baik dibanding tanaman-tanaman lainnya. Kemudian habitat ikan, habitat berbagai macam hewan yang ada di sana yang menjadi tumpuan mata pencarian hidup nelayan itu akan hilang. Baik. Kalau hilang otomatis nelayannya menjadi semakin kurang berdaya secara ekonomi. Bertransformasi tadi ya, kalau menurut Bapak ya, baik. Mudahnya itu apa sih Pak yang berubah ketika SBL itu akan terus, proyek itu akan terus berjalan di kota Surabaya? Jadi ada narasi, pulau buatan ini dibangun bukan di tempat tangkapan ikan nelayan. Tetapi begitu ada ground check, kita cek, bahkan ada videonya juga, pulau-pulau buatan ini ada di tempat tangkapan ikan nelayan. Nah, setelah pulau buatan ini ada yang namanya kalau di pelayaran itu ada arus kapal. Nah, arus kapal ini yang tidak bisa dilalui oleh nelayan-nelayan tradisional kita karena arusnya sangat deras. Jadi mereka mencari ikan, mencari tangkapan hewan laut itu ada di wilayah yang akan dijadikan pulau buatan ini. Nah, otomatis mereka akan kehilangan mata pencarian. Oke. Jadi memang sebenarnya sudah banyak pendapat-pendapat yang muncul. Tapi tentunya kenapa proyek ini masih terus berjalan itu kan juga melalui kajian Pak. Pembenar apa sih sebenarnya Pak Eri yang sempat disuarakan di sana? Kami belum melihat ini sebagai sebuah kajian yang lengkap. Nah, dari ada beberapa pakar itu mengatakan nelayan di pesisir timur Surabaya ini semakin kecil, semakin berkurang jumlahnya karena nilai tukar nelayan semakin rendah. Nilai tukar nelayan itu tolak ukur kesejahteraan nelayan. Tapi kan paradigmanya seharusnya dibalik. Justru ketika nilai tukar nelayan rendah ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus meningkatkannya dong. Sama kayak logika sekarang ini semakin minim petani muda mau ikut turun menggarap sawahnya, atau semakin kecil anak-anak muda ikut menggarap sawah milik orang tuanya. Tapi kan bukan kemudian sawahnya kemudian kita bangun residensial begitu kan, tapi harus kita lakukan bagaimana pembenahan di situ agar petani-petani muda ini tertarik untuk mengembangkan sektor pertanian. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar pemirsa, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami untuk program yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting
Itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy. Hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Pasti kamu tak mungkin, oh tak mungkin bila harus menunggu tanpa akhir. Inilah waktu musik trending Senin sampai dengan Jumat. Buktikanlah, buktikan, coba bukti. Hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel. Sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Ngulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasakan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa Anda yang masih bersama dengan kami. Tentunya saya masih bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Apa sih yang menjadi perbincangan kita di hari ini? Ini tentunya masih nggak jauh-jauh begitu ya dari proyek strategis nasional Surabaya Waterfront City. Dan pertanyaan besarnya adalah apakah ini merugikan warga? Karena memang narasi yang dimunculkan di publik ini tentunya segala upaya pembangunan itu arahnya adalah untuk kebaikan warga, memberikan kebermanfaatan untuk warga Kota Surabaya. Kalau kita coba lihat sisi itunya Pak, positifnya gitu kan. Apakah memang benar-benar tidak ada win-win solution gitu ya, yang pembangunan itu berjalan tapi tetap bisa mengutamakan kemaslahatan warga Kota Surabaya, Pak? Ya. Ini kita bicara kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Oke, pendeknya jangka pendek soal ekonomi misalnya, sudahlah kita berhenti aja membangun narasi. Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Karena bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir? Karena kalau dia tempat mencari penghidupan itu ditimbun gitu. Nah, itu sudah terpatahkan itu saja sudah awal. patah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah warga masyarakat pesisir bisa menempati ruang-ruang yang ada di sana? Tidak ada presiden reklamasi yang untuk komersial ya. Untuk komersial itu kemudian bisa ditempati oleh warga masyarakat lokal yang
yang mungkin secara ekonomi belum mampu untuk membeli lahan-lahan yang ada di situ. Kemudian yang kedua, yang soal ekologi. Kalau belajar dari pengalaman reklamasi di tempat lain, di Singapura, di Hong Kong, kemudian di Dubai misalnya, itu kan berangkat dari proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Jadi dia rekonstruksi untuk pengembangan pelabuhan, kemudian rekonstruksi untuk beberapa kepentingan yang memang dia tidak cukup ruangnya. Sementara di Surabaya apa yang kita cari? Ada kemarin narasi dari pihak tertentu mengatakan dengan reklamasi kita akan mengembalikan Surabaya sebagai kota maritim. Narasi model apa seperti ini? Sudahlah kita hentikan model-model pembodohan seperti ini. Kota maritim itu kan sudah terjawab dengan semakin kuatnya pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian di sisi Gresik sudah ada pelabuhan JIP yang sudah ekspor segala macam. Pelabuhan Tanjung Perak ini terbesar di Indonesia Timur. Ada terminal Zamrud, terminal Nilam, terminal Peti Kemas dan segala macam yang sudah sangat dinamis dan sudah sangat bagus. Kemudian di berbagai sektor di tempat lain juga sudah ada pelabuhan Patimban misalnya yang khusus untuk ekspor otomotif. Jadi kan nggak mungkin ini reklamasi dibangun pelabuhan untuk kota maritim segala macam. Jadi ini saya kira narasi-narasi yang keliru untuk ya bilang aja ini kita mau bikin properti, kita mau bikin residensial, kita mau bikin apartemen, kita mau bikin mall di situ udah itu selesai. Lebih logis. Lebih logis ya. Pak Eri, sebenarnya seberapa intens sih teman-teman atau Bapak Ibu di Komisi C mengawal Intens, bahkan termasuk ini, kemarin sore kita kembali bertemu dengan Forum Masyarakat Madani Maritim, mereka akan ke Jakarta dan kami mengerahkan segala koneksi termasuk teman-teman yang separtai yang ada di Komisi 4 di DPR RI, dari PDI Perjuangan, dari semua partai ikut mengawal ini. Jadi ini sekali lagi juga membantah ada narasi dari pihak tertentu mengatakan bahwa ini adalah semacam kepentingan atau mungkin karena kebetulan kami dari PDI Perjuangan terhadap proyek strategis nasional yang waktu itu dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi bukan itu. Ini lintas partai bahkan semuanya pimpinan ada dari PKS, ada dari Gerindra, kemudian ada juga teman-teman Demokrat yang menyuarakan penolakan ini. Bapak tadi sempat menyebutkan kelompok masyarakat madani. Suara masyarakat gimana sih Pak berkaitan dengan ini yang sempat diwadulkan ke Pak Eri? Jadi begini, dalam pola pembangunan komersial seperti ini pasti selalu ada upaya memecah belah masyarakat. Tetapi Forum Masyarakat Madani Maritim yang terdampak dan sebagian besar ada di wilayah pesisir itu, didampingi dengan aktivis lingkungan, didampingi dengan teman-teman mahasiswa, sepakat untuk menolak ini. Bahwa kemudian di bawah ada pro kontra itu sesuatu yang wajar lah, kita maknai sebagai dinamika, tetapi kita kan orientasinya kepentingan jangka panjang untuk masyarakat Surabaya, termasuk terutama terkait dengan lingkungannya. Walaupun terbelah, tapi lebih dominan ke arah mana suara masyarakat Pak? Saya belum bisa menyampaikan secara kuantitatif ya, tapi memang perlawanan terhadap ini semakin kuat karena dampak yang dihasilkan itu yang luar biasa. Tapi seberapa besar pengaruhnya? Artinya ketika masyarakat mungkin dominan benar-benar menolak, apakah memang benar bisa Pak menggugurkan artinya proyek strategis nasional ini? Sepanjang kita bisa kompak, bisa solid, kemudian bisa memberikan narasi argumentasi yang tepat, saya kira bisa. Ada beberapa presiden yang kemudian ada beberapa program pemerintah yang kemudian direview ulang paling tidak untuk kebaikan bersama. Oke. Bapak kembali saya ingin coba bicara berkaitan dengan regulasinya. Ini seperti apa Pak? Sampai dengan hari ini apa mungkin poin-poin yang sudah mendasari dan melatar belakangi proyek strategis nasional di Kota Surabaya ini Pak? Secara regulasi memang ini proses mengarah ke sana kan tetap berjalan, tetapi kita terus melakukan pengawalan, termasuk kemarin ada isu bahwa sudah terbit misalnya izin untuk pemanfaatan ruang laut, tetapi ternyata begitu kita cek ke pemerintah belum ada. Jadi memang ini masih proses untuk kita advokasi bersama agar proyek ini bukan hanya ditunda atau bukan hanya direview, tapi juga dibatalkan. Berarti kalau secara regulasi aturan yang belum terpenuhi itu apa saja Pak Eri? Dari segi apa saja? Kan dari sisi regulasi itu ada beberapa turunan soal lingkungan, dan berbagai dampak lain yang harus disiapkan. Ini yang mereka sedang proses juga. Tapi kan izin induknya itu kan sudah ada. Nah, ini tinggal yang kita kemudian akan advokasi agar bisa dibatalkan. Oke, baik. Bapak di media ini sempat sudah mulai bermunculan pendapat akademisi, tim ahli, kajian lingkungan, itu kan jelas poin-poin yang akan lebih menguatkan ya Pak ya, artinya menguatkan kenapa ini harusnya tetap berlanjut, Surabaya butuh ini, bahkan narasinya yang dimunculkan seperti itu. Tanggapan Pak Eri?
ya ini sebagai sebuah kebebasan ilmiah, kebebasan akademik tentu menjadi hal yang patut kita syukuri karena berbagai macam pendapat ilmiah bermunculan baik yang pro dan kontra. Tetapi memang kita harus menempatkan ini pada porsi yang tepat, artinya ya, bebas dari kepentingan lah. Bagaimana pendapat-pendapat ilmiah ini kemudian didasarkan pada fakta soal kerusakan ekologi, soal ketertinggalan ekonomi dan sebagainya, itu yang harus jadi fakta dan keberpihakan kepada masyarakat ini yang paling penting. Oke, baik. Pak, ini kalau bicara pembangunan di daerah pesisir timur kota Surabaya begitu kan ya. Beberapa upaya itu kan sudah dilakukan oleh pemerintah kota membangun sentral-sentral yang ada di sana. Mungkin evaluasi yang bisa kita lihat adalah belum maksimal di beberapa titik. Tidakkah ini juga butuh dilakukan sebuah evaluasi sampai akhirnya muncul Pak wacana ini? Bagaimana? Ya, jadi evaluasi itu kan harus terus dilakukan. Memang ada beberapa kayak sentra ikan gula dan segala macam yang memang perlu terus dioptimalkan. Tetapi bukan kemudian kita mengganti ruang hidup mereka gitu. Sama kayak misalnya kita evaluasi mengapa produksi padi tahun ini menurun misalnya, katakanlah gitu ya. Bukan kemudian kita mengganti sawahnya itu dengan bangunan dong. Gitu. Berarti apa solusi yang lebih konkret kalau versinya Komisi C membangun wilayah pesisir pantai kota Surabaya, Pak Eri? Ada 3 aspek yang paling penting soal masyarakat pesisir. Ini kondisi objektif masyarakat pesisir. Yang pertama adalah kondisi permukimannya yang harus dibenahi. Jadi permukiman soal sanitasi, soal kebersihan lingkungan segala macam ini yang menentukan kualitas hidup, kualitas kesehatan. Yang kedua kemudian soal pemulihan ekosistemnya. Jadi pemulihan ekologinya, kita tahu lah mangrove di pesisir timur Surabaya juga sudah mulai banyak yang berkurang. Tetapi itu kan kemudian tidak menjadi alasan ini untuk ini sudah berkurang, ngapain kita bangun reklamasi, kan bukan seperti itu. Tapi harus kita pulihkan ekosistem yang ada di situ, vegetasi yang ada di situ. Kemudian yang ketiga soal pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau 3 langkah ini dilakukan, saya kira akan secara signifikan membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir, bukan dengan membangun pulau buatan yang justru meminggirkan mereka dari ruang hidup mereka. Jadi oke lah, kita memang butuh evaluasi, tapi bukan harus dimusnahkan. Bukan harus dimusnahkan, kira-kira begitu. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar pemirsa, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami untuk talk show spesial kita yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberadaan Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik.
Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertama Marinir Amerika Serikat pada Juni Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Barreskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Bagaimana? Sudah mulai terbukakah informasinya? Jadi kalau kemarin Anda masih sebatas apa ya? Informasinya mungkin masih sangat sedikit sekali berkaitan dengan arah pembangunan ini untuk proyek strategis nasional Surabaya Waterfront City tadi. Di hari ini ketika Anda mendapatkan penjelasan secara rinci begitu dari Wakil Rakyat kita Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya sudah mulai tahu kan kenapa ini mestinya harus dikawal bersama, begitu ya Pak Eri ya. Jadi tentunya Bapak Ibu yang ada di Dewan tidak akan mungkin bisa bergerak sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Khususnya adalah masyarakat yang ada di pesisir, begitu ya Pak. Bapak kembali, mungkin kita bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan RT RW. Beberapa saat yang lalu saya sempat ngobrol juga dengan Bapak Ibu yang ada di Dewan. Jadi secara RT RW itu banyak yang berubah, begitu kah? Sebenarnya bagaimana Pak penjelasannya? Ya, kalau dalam konteks reklamasi ini memang berubah. Tapi kalau secara umum di Surabaya ini nggak banyak perubahan daripada revisi yang RT RW yang lama. Jadi kalau konteks reklamasi memang ada, kita harus menyesuaikan dengan provinsi yang ini kemudian akan dijadikan oleh pulau buatan begitu. Secara aturan tuh bagaimana sih Pak batasan antara wilayah kota, provinsi, terus yang menjadi kewenangan pusat juga? Jadi di Undang-Undang tentang pemerintahan daerah itu memang ada batas yang sekarang dijadikan pulau buatan itu merupakan kewenangan pemerintah yang ada di atas pemerintah kota. Nah, kalau pemerintah kota kan ada di wilayah daratnya, kira-kira begitu. Jadi kalau untuk sekarang ini posisi dari pemerintah kota Surabaya seperti apa artinya Pak Eri mengawal semua ini? Setahu saya pemerintah kota Surabaya sudah memberikan masukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan sudah dikirim surat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk masukan-masukan atau review terkait dengan reklamasi ini. Di media juga kita melihat bagaimana Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyatakan kalau bisa ini jangan dijalankan proyek ini karena memang dampak ekologi dan dampak ekonominya luar biasa besar bagi masyarakat Kota Surabaya. Oke, Pak, kita ingin mendapatkan penjelasan yang berimbang dari segi dampak lingkungan. Tadi kita belum bahas sama sekali ya. Apa mungkin gambaran yang bisa jenengan sampaikan Pak berkaitan dengan lingkungan, dampak lingkungan yang ada? Ya, jadi gini, reklamasi itu kan mengubah bentang alam. Jadi dia dari perairan kemudian menjadi daratan. Dia mengubah bentang alam yang ini dampak ekologinya luar biasa besar. Yang pertama adalah rusaknya ekosistem di sekitar pesisir itu, termasuk mangrove. Padahal mangrove ini adalah penyerap emisi karbon yang luar biasa besar. Nah, kalau mangrove-nya rusak, tangkapan emisi karbon yang ada di bawah-bawahnya, di akarnya itu diikat oleh mangrove itu kemudian akan keluar. Ini akan mempercepat kemudian yang kita sebut sebagai global warming. Dan kita harus ingat ya, ini perubahan iklim. Saya selalu menekankan perubahan iklim untuk perkotaan. Bahkan kemarin saya secara khusus belajar soal pendanaan iklim perkotaan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena perubahan iklim kemarin itu ada kajian. Jadi suhu bumi 2024 ini sudah melewati lebih tinggi 1,5 derajat Celcius dibanding masa praindustri. Nah ini padahal targetnya adalah seharusnya itu terjadi tahun 2030 sesuai dengan Paris Agreement. Nah ini artinya apa? Perubahan iklim ini semakin di depan kita. Nah, ini semakin nyata. Semakin nyata. Kalau kemudian kita
tetap melaksanakan reklamasi ini apa jadinya gitu loh. Akan semakin banyak bencana, akan semakin banyak kerusakan lingkungan yang kita hadapi. Itu dari sisi ekologi ya. Kemudian ada ekologi ini otomatis berdampak ke ekonomi masyarakat pesisir. Okay. Nah, soal hancurnya habitat teri, cumi, rebon yang kemudian itu menjadi mata pencarian masyarakat di sekitar pesisir timur Surabaya gitu. Kupang, bahkan kalau kita pecinta makanan khas kota Surabaya, ini juga sebenarnya akan musnah juga. Jadi hal-hal simpel itu kadang justru penjelasannya akan jauh lebih mengena kepada masyarakat secara keseluruhan. Pak Eri, kembali mungkin kalau bicara soal tahapan yang tengah berlangsung begitu ya, langkah konkret apa Pak yang akan terus diupayakan oleh Komisi C untuk bisa setidaknya nggak sekedar mengawal, tapi ya kita benar-benar menginginkan ini tidak berlanjut begitu kan? Ya, kami menggalang dua hal, Mbak. Yang pertama menggalang dari sisi politik ya, termasuk ke DPR RI yang akan dijalankan oleh teman-teman masyarakat pesisir yang kita dukung untuk ke DPR RI di atas tanggal 21 Januari besok ini. Kemudian yang kedua dari sisi edukasi, jadi sisi politik dan sisi edukasi. Kita terus mengedukasikan ke masyarakat tentang dampak reklamasi ini yang luar biasa besar bagi ekonomi dan bagi ekologi kota Surabaya. Ini yang harus kita tekankan bersama. Jadi memang beragam upaya dari banyak pihak ini akan terus diupayakan begitu ya. Kalau kita sempat mendengar, melihat, membaca juga beberapa program dari pemerintah pusat itu juga ada upaya untuk bisa terus meningkatkan kapasitas, terus juga mungkin SDM yang berkaitan dengan nelayan kita. Tapi ini tentunya tidak sejalan begitu kan. Apa mungkin yang bisa dilakukan Dewan DPRD Kota Surabaya untuk bisa mendampingi nelayan kita, Pak? Ya, berkaitan dengan ini semua. Ya betul tadi, memang akar soal nelayan ini kondisi objektifnya kan ada soal satu lingkungan laut yang semakin tercemar sehingga tangkapannya turun. Nah, kemudian alat-alat tangkapnya yang sudah semakin tidak representatif. Betul. Nah, kemudian teknologi tangkapnya, kemudian hilirisasinya, diversifikasi produknya. Nah, ini kan akar soalnya di sini kesejahteraan nelayan. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba muncul reklamasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir? Ini kan nggak nyambung. Tetap ya, jadi intinya lebih pada upaya-upaya tadi. Baik Bapak, kita akan coba sedikit bergeser begitu ya. Untuk Komisi C sekarang ini apa sih yang tengah dikawal, apa yang tengah menjadi fokus perhatian selain masalah ini, reklamasi ini ini, juga Pak? masih berkaitan ya soal karena terkait dengan dampak banjir. Jadi Komisi C fokus untuk penanganan banjir di Kota Surabaya itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal keadilan ruang yang ada di Kota Surabaya. Ini kita bagaimana mengendalikan ruang-ruang itu agar tidak kemudian semuanya menjadi bangunan komersial. Keadilan ruang tuh lebih spesifiknya bagaimana sih gambarannya, Pak? Jadi keadilan ruang itu bagaimana masyarakat punya hak menempati ruang-ruangnya secara adil. Jadi selama ini saya sering bilang percuma kita punya banyak sekali program pro rakyat, mulai soal pendidikan gratis, kesehatan gratis, tetapi kalau keadilan ruangnya tidak terpenuhi itu sama sekali tidak akan mewujudkan kota ini yang berkeadilan. Apa itu? Misalnya mulai dari pemerataan pembangunan. Maka kita apresiasi kemarin ada Rumah Sakit Surabaya Timur. Kemudian nanti Rumah Sakit Surabaya Selatan ya. Rumah Sakit Surabaya Utara. Kemudian keadilan ruang untuk mengakses hak-hak ruang hidup warga yang selama ini mungkin sebagian masih berjuang. Konflik-konflik sengketa lahan, sengketa ruang antara warga dengan BUMN, warga dengan pengembang besar dan sebagainya itu menjadi concern kita juga. Jadi upaya untuk bisa berkeadilan itu apa? Lebih berjuang ke arah apa? Kebijakankah atau memang ada yang tengah sedang di arah perubahan kebijakan ya, Pak? Ada soal kebijakan, kemudian ada soal politik memang. Jadi soal kebijakan itu bagaimana kita penataan ruang Surabaya ini semakin merata, tidak kemudian kalau di istilah tata ruang itu ada urban sprawl, jadi kota ini bergerak tidak terarah. Kota ini kan bergerak tidak terarah. Di barat pemukiman, di barat ada area komersial, di timur ada area komersial, di ada area pemukiman. Nah, ini kemudian bergerak tidak terkendali. Apa dampaknya? Kemacetan, transportasi publik yang sulit, dan segala macam ini yang kemudian harus kita pecahkan. Termasuk yang terbaru kita sedang akan menggarap atau mendorong perda transportasi publik. Nah, ini yang harus kita wujudkan karena Surabaya ini
kita jangan terlambat seperti Jakarta. Jakarta itu terlambat 20 tahun aja sudah, kan kita menganggap Jakarta itu bagus secara transportasi publik, tapi sebenarnya dia terlambat 20 tahun sebenarnya. Kira-kira begitu. Nah, Surabaya ini ya sudah terlambat, tapi harus kita mulai. Oke, baik. Saya Ya. punya dua bekal untuk bisa melanjutkan perbincangan kita di hari ini. Entah itu kita bisa awali dari transportasi publik tadi atau upaya mengatasi genangan. Iya. Saya nggak pengen sih bicara banjir begitu ya. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Barreskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan Marinir pertamanya. Amerika Serikat pada Juni Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. terbesar dan terkuat di dunia. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh Ikuti dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian Mengungkap mengambil berbagai tindakan yang pandangan jelas. dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua Tempat bisa di mana ide memiliki Never give up, arti gitu. penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Bagaimana Anda sebagai warga kota Surabaya sudah mulai merasakankah beberapa manfaat pembangunan di kota Surabaya, atau justru Anda yang tinggal di beberapa wilayah itu masih merasakan kayaknya Surabaya itu belum bebas dengan yang namanya banjir. Oke lah, kita namakan genangan begitu ya. Tiap hari kita harus berjibaku dengan kemacetan, kesemrawutan di mana-mana. Boleh, Anda boleh sampaikan itu pada wakil rakyat kita. Dan di hari ini beliau akan memberikan jawaban konkretnya untuk Anda. Kembali saya bersama dengan Ketua Komisi C DPR
KPRI Kota Surabaya, Pak Eri Irawan kembali untuk banjir dulu Pak, karena ini adalah masih musim penghujan, kita masih di bulan Januari begitu kan, bahkan beberapa saat yang lalu hujan deras sehari aja Surabaya sudah tergenangnya begitu luar biasa. Waktu itu apa Pak yang ada dalam benak Anda? Berarti benar-benar harus ditata ulang begitulah sebenarnya? Jadi begini, kalau banjir tanggal 24 Desember waktu itu kemarin yang luar biasa besar itu baru memang saja. ada banyak variabel. Waktu itu kebetulan saya juga langsung kontak BPWS, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, untuk mengecek pintu air di Mojokerto sama Jombang. Ternyata di sana debit airnya sangat tinggi. Nah, Surabaya ini kan kota pantai, topografinya lebih rendah dibanding daerah-daerah sekitar. Nah, Surabaya ini menjadi hilir dari Sungai Brantas. Sungai Brantas masuk ke Surabaya, ke Kali Surabaya, termasuk Kali Jagir itu kita lihat sungainya penuh semua. Nah, sungainya penuh semua. Kemudian pada saat bersamaan tanggal 24 Desember itu ada kenaikan permukaan air laut. Sehingga air yang seharusnya dialirkan ke laut itu antri masuknya, karena di sana juga sedang naik air laut. Itu yang kemudian menjadi penyebab banjir itu. Kemudian apakah pembangunan saluran selama ini sudah efektif? Nah, justru saya ingin mengatakan ini secara objektif bahwa pembangunan saluran yang masif di Surabaya itu kemarin sangat membantu penanganan banjir. Saya tidak bisa membayangkan situasi debit air Sungai Brantas yang tinggi kemarin tanpa ada saluran di kampung-kampung, meskipun belum semuanya ya. Di jalan-jalan utama itu banjirnya akan semakin parah. Berarti kalau opini yang muncul di publik ini adalah faktor alam, Anda sepakat Pak Eri? Dua-duanya jadi memang kita harus bicara soal faktor alam. Faktor alam ini kan dampaknya apa? Dampaknya adalah dari perubahan iklim. Dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini kenapa? Karena lingkungan kita semakin rusak. Termasuk di hulu itu bagaimana seharusnya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten di daerah sekitarnya memulihkan ekosistem yang ada di hulu sungai. Nah, untuk sehingga semakin banyak resapan air yang bisa terbangun. Termasuk kalau perlu dengan model resapan buatan seperti bendungan, waduk dan segala macam di wilayah hulu. Demikian pula di Surabaya. Nah, kalau di Surabaya ini kan kita melihat ada proses banjir lokal yang karena semakin banyak permukiman, semakin banyak perumahan yang mengurangi daerah-daerah resapan air. Daerah catchment area di wilayah barat yang seharusnya untuk catchment area, kalau secara konsep kan daerah barat ini catchment area, tapi banyak sekali kemudian diisi dengan perumahan-perumahan, dengan kawasan komersial dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi saling berkelindan untuk meningkatkan dampak banjir yang ada di kota Surabaya. Pak, walaupun kita masih merasa belum cukup maksimal begitu ya, tapi kalau dibandingkan 5-10 tahun yang lalu itu sudah jauh sekali kan perubahannya, titik-titik yang dulu genangannya sangat luar biasa sudah sangat berkurang begitu kan. Dengan progres pembangunan yang ada Pak, menurut Pak Eri kita akan on the track dengan jalan itu atau ada harusnya yang dirubah untuk bisa mempercepat solusi mengatasi banjir di kota Surabaya, Pak Eri? Yang utama untuk meminimalisasi dampak banjir ya, kita harus memperkuat saluran, jadi mengintegrasikan saluran. Kita melihat memang masih ada sebagian saluran ini yang tidak saling tersambung. Berarti cara-cara yang dilakukan pemerintah kota sudah tepat ya, tinggal menambah begitu ya, dari sisi teknis sudah tepat, secara untuk pembangunan saluran. Tetapi yang harus ditambah juga adalah soal sumur resapan. Nah, ada sumur resapan. Kemarin kita usulkan ada pembangunan banyak sumur resapan termasuk biopori yang melibatkan serempak gotong royong bersama warga. Nah, saya mendengar info kemarin pemerintah kota sudah menguji coba box culvert yang selama ini hanya menjadi saluran air, itu kemudian nanti akan diintegrasikan dengan fungsi sumur resapan. Jadi ada air yang dialirkan ke laut, tapi ada juga air yang disimpan menjadi cadangan air tanah. Nah, ini saya kira akan semakin mempercepat pemulihan dampak banjir atau dampak hujan deras, kemudian intensitas air yang tinggi akan semakin cepat teralir ke laut dan terserap ke tanah. Berapa tahun lagi sih Pak impian warga kota tanpa genangan? Meminimalkan, jangan tanpa ya. Jadi gini. Berapa tahun lagi optimisnya Pak Eri? Ini kan tidak bisa kita tidak bisa kita kemudian mengkalkulasi secara pasti. Oh, Surabaya akan bebas banjir. Yang harus kita lakukan sebenarnya kita adalah melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, karena banjir yang semakin intens ini dampak dari perubahan iklim. Di banyak kota di Cina misalnya, di Tiongkok itu dia membangun yang namanya sponge city. Jadi air itu langsung menyerap dalam tanah. Itu mulai dengan teknik material bangunan lewat paving yang ramah lingkungan, kemudian dengan berbagai macam rekayasa teknologi. Jadi Cina itu tahun 2030 akan membangun 30 kota setara Beijing yang
yang dia sebut sebagai sponge city. Nah, jadi kota yang kayak Menyerap sponge gitu, begitu kita ya. langsung gitu. Kalau kita lihat sponge itu kan bisa langsung menyerap gitu. Seperti itu. Habit masyarakat seberapa besar pengaruhnya untuk semua ini, Pak Eri? Ya ini saling berkelindan memang soal sampah, soal kemudian betul, ya, kesadaran akan lingkungan begitu ya. Kita akan melihat di Surabaya sudah ada beberapa RW yang mampu menerapkan zero waste, tapi memang masih banyak yang belum. Nah ini yang seharusnya kita fokus sampah soal di hulunya. Selama ini kan kita relatif di hilirnya, jadi sampah dikirim ke TPA, kemudian untuk diolah menjadi listrik yang ada di Benoa itu, tapi kita tidak berpikir di hulunya ini bagaimana. Oke, baik. Soal banjir sudah kita simpan. Berikutnya saya akan coba mewakili Anda yang tinggal di Surabaya Timur. Yang setiap hari masih harus bertemu dengan macetnya MER. Itu kan sebenarnya MER dulu itu diharapkan menjadi solusi ya Pak ya. Solusi untuk bisa mengurai kemacetan yang ada di tengah. Faktanya ketika itu sudah jadi tetap saja begitu kan. Justru masih sangat luar biasa. Kemacetan dan transportasi publik Pak Eri. Bagaimana? Jadi saya kebetulan memang concern banyak melakukan kajian soal transportasi publik. Termasuk saya kesini tadi naik Wirawiri, Mbak. Wah, saya naik Wirawiri dari Terminal Batang ke sini turun pas depan pemberhentian bis di DPRD Surabaya. Pas depan. Dan hanya dengan Rp5.000 Anda sudah bisa sampai ke tengah kota. Bayangkan kalau misalnya kita naik misalnya layanan ojek berbayar atau mobil pribadi misalnya. Ini yang kemudian harus kita budayakan. Tapi yang jadi concern bukan hanya budaya masyarakat, kebijakan pemerintah kota. Nah, makanya kita sedang usulkan Perda Transportasi Publik, di mana ada pendanaan minimal 5% APBD untuk transportasi publik. Nah ini yang belum ada di kota Surabaya. Di Indonesia sudah ada dua, yang pertama di kota Semarang dan di kota Pekanbaru. Ini maka kita bisa membandingkan misalnya jumlah armada Trans Semarang dengan Surabaya Bis misalnya, yang nggak ada setengahnya, kira-kira begitu. Jadi soal transportasi publik, isunya ada dua. Yang pertama soal penambahan armada dan penambahan rute. Yang kemudian yang kedua soal integrasi antar moda. Nah ini yang kemudian harus kita terus percepat, akselerasi, dan kuncinya ada di anggaran. Kemarin juga saya usulkan agar pajak kendaraan bermotor, itu kan kalau di secara regulasi memang ada 10% untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik, tapi tidak spesifik transportasi publik. Saya membayangkan kalau pajak kendaraan bermotor dan option PKB yang akan didapatkan Surabaya, katakanlah tahun ini 1,25 triliun, kita ambil 10%-nya saja untuk penambahan armada, khusus penambahan armada, kita akan dapat 125 miliar untuk menambah Surabaya Bis, menambah Wirawiri, kemudian mempersiapkan BRT dan segala macam. Artinya pajak akan ada kenaikan begitu artinya Pak? Bukan. Untuk bisa menekan? Tidak. Apa? Untuk bisa menekan tadi, tidak. Pak roda 2. Bapak tadi menyebutkan untuk roda 2, adakah upaya untuk bisa sedikit menaikkan yang akhirnya diarahkan pada transportasi publik, begitukah arahnya? Ini kan regulasi pajak kendaraan bermotor yang sudah dari provinsi. Nah itu kemudian kan ada option PKB yang diberikan kepada daerah. Nah, ini akan meningkatkan penerimaan pajak kita dari pajak kendaraan bermotor. Nah ini yang harus dialokasikan untuk pembenahan transportasi publik, sehingga nanti warga akan semakin berkurang untuk penggunaan kendaraan pribadi. Kita butuh aturan nggak sih Pak, artinya untuk bisa mengikat lebih mau, jadi nggak enggan lagi pakai transportasi publik? Kalau belajar dari negara-negara lain memang tidak ada aturan yang spesifik. Tapi berarti ini kan orang akan merasa diuntungkan dulu begitu ya? Dulu. Nah, jadi masalahnya di Surabaya, transportasi ini atau sektor perhubungan secara umum ini tidak masuk dalam urusan wajib pemerintah daerah. Nah, dia hanya menjadi urusan pemerintah daerah, tapi bukan menjadi urusan wajib pelayanan dasar. Paham. Menjadi masalah. Beda dengan pendidikan dan kesehatan. Gitu. Baik, nanti kita akan lanjut kembali, masih ada satu segmen lagi dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda.
baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Ngulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus Difabel. Sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ya, baik, terima kasih. Sampai kita di segmen terakhir untuk talk show kita di hari ini, dan kita akan kembali begitu ya pada perbincangan kita di awal proyek strategis nasional Surabaya Waterfront City. Satu yang menjadi harapan kita bersama, kita tidak menginginkan begitu ya adanya wacana proyek ini justru menimbulkan polemik, tapi kita juga menginginkan kebaikan, kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat di Kota Surabaya. Apa mungkin poin-poin penting pesan yang ingin disampaikan, Pak Eri? Silakan. Jadi kalau kita bicara soal agenda masyarakat Kota Surabaya, yang pertama soal agenda peningkatan kesejahteraan, reklamasi ini tidak mampu menjawab agenda-agenda kesejahteraan masyarakat Surabaya. Itu yang sudah saya paparkan tadi, soal hilangnya mata pencarian, kemudian soal hilangnya ekosistem laut dan segala macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agenda penataan ruang. Jadi reklamasi ini tidak menjawab problem besar di Kota Surabaya soal penataan ruang. Karena justru masyarakat akan semakin teralienasi dari ruang-ruang hidupnya. Kemudian yang ketiga soal agenda peningkatan kualitas lingkungan di Kota Surabaya. Tadi dampak lingkungan soal reklamasi sudah banyak kita kupas, soal banjir, kemudian soal peningkatan emisi karbon dan segala macam yang tentu akan menjadi fokus kita semua. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan tambahan lagi yang seharusnya menjadi agenda Kota Surabaya adalah soal transportasi publik. Tadi sudah saya sebutkan soal minimnya anggaran yang ke depan saya kira Pak Eri Cahyadi juga punya satu kesamaan visi dengan kita yang akan untuk meningkatkan perhatian atau kebijakan terhadap transportasi publik. Termasuk yang paling penting, Mbak, kita ini kurang kreatif soal peningkatan kualitas transportasi publik. Ini contoh misalnya soal apa? Jadi kalau di transportasi publik itu kan pendanaan ada dua. Jadi di dalam boxnya itu di dalam kotak
transportasi umumnya itu di bis, di Wirawiri dan segala macam. Tapi ada juga yang non fare box-nya itu. Non fare box-nya itu apa? Kita main di iklan, di halte-halte yang kemudian ada nama-nama perusahaan yang bisa menjadi sumber pendanaan. Contoh kemarin yang baru aja 2 hari yang lalu, salah satu startup kopi itu membeli naming right, hak penamaan di stasiun di Jakarta dengan harga 5 miliar. Bahkan ada salah satu perusahaan transportasi online itu membeli nama stasiun Lebak Bulus itu dengan harga 33 miliar. Harusnya kita bisa begitu. Harusnya bisa. Oke, sepakat. Jadi kalau kita bisa membayangkan, kemarin saya berdiskusi dengan komunitas transportasi. Misalnya halte-halte itu kemudian diberi penamaan, branding apa begitu kemudian ya? diberi tambah dengan memberi keleluasaan pada perusahaan, kemudian belum Surabaya Bisnya, itu kita bisa mendapatkan tambahan 5 armada tiap tahun hanya dari pendanaan itu. Oke, semoga kita menantikan ini jumlah transportasi publik di Kota Surabaya makin masif, makin bisa memberikan manfaat untuk warga Kota Surabaya. Selamat kembali bertugas, Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan kami di Garuda TV. Insya Allah apa yang kita perbincangkan di hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer setiap hari hanya di Garuda TV. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV.